insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Al-Qur'an, kembali kita melanjutkan pelajaran tentang makharijul huruf. Sebelumnya kita telah membahas beberapa huruf dan terakhir huruf fa. Kini memasuki huruf jim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf jim adalah di antara huruf-huruf yang kuat di dalam Al-Qur'an. Sehingga seorang yang ingin mengucapkan huruf jim dengan benar, maka dia harus mengetahui makhrajnya dan sifat-sifatnya. Di mana makhrajnya huruf jim dan bagaimana sifat-sifat huruf tersebut. Huruf jim dikeluarkan melalui tengah lidah. Tengah lidah yang diangkat ke langit-langit dan ditempelkan. Sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam Manzumah Al-Jazariyah, wal wastu fajimus shinuya, dan yang berada di tengah lidah itu adalah fajimus shinuya, di antaranya huruf jim, shin dan ya. Maka di sini kita membahas huruf jim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian, Syekh Aiman Rusdi Suwaidi ketika menjelaskan bait ini, yang dimaksudkan dengan tengah lidah itu adalah wasatul lisan ma'a hanakil a'la. Tengah lidah yang ditempelkan dengan al-hanakil a'la, yaitu langit-langit mulut bagian atas. Ketika kita mengucapkannya secara sadar, kita harus membayangkan atau merasakan tengah lidah kita ini kita angkat. Jim, ja, ji, ju, misalnya saja. Maka dengan merasakan apa yang kita ucapkan tersebut, kita akan mendapatkan makharijul huruf atau pengucapan huruf jim secara sempurna. Namun, apakah ketika kita mengetahui makhraj huruf jim ini secara sempurna, kemudian sudah benar bacaan kita? Jawabannya belum. Sampai kapan? Sampai kita mengetahui sifat-sifat huruf jim tersebut dan kita talakikan kepada guru-guru yang telah mempelajari sebelumnya, kepada guru-guru yang sebelumnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian, di antara sifat-sifat huruf jim adalah akan kita tinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, ditinjau dari sisi keterlibatan nafas. Bagaimana dengan nafas yang kita hentakkan pada saat kita mengucapkan huruf jim? Apakah nafas tersebut banyak ataukah tidak? Jawabannya tidak. Karena jim sifatnya adalah
jahar. Sehingga kita tidak boleh dominan dengan nafas pada saat mengucapkannya. Ja, ji, ju, misalnya seperti itu. Dan kita tidak boleh mengucapkan ja, ji, ju. Ada nafas yang mengalir di sana. Kemudian yang kedua, huruf jim ditinjau dari tekanannya. Maka tekanan huruf jim ini adalah termasuk huruf yang bertekanan kuat. Sehingga para ulama menyebutnya dengan nama syiddah. Huruf jim ditinjau dari tekanannya, ia memiliki sifat syiddah. Syiddah adalah huruf yang bertekanan pada makhraj, sehingga dia tidak mengalir pada suara. Tekanannya pada makhraj. Misalkan kita membaca baik dalam keadaan berharokat maupun dalam keadaan sukun. Misalkan kita mengucapkan ja, ji, ju, baja, bij, buj, aj, ij, uj. Dia bertumpu kepada makhrajnya dan tidak bertumpu kepada suara. Ini ditinjau dari tekanannya. Yang ketiga, ditinjau dari posisi daripada pangkal lidah. Ditinjau dari posisi pangkal lidah, maka jim ini memiliki dua sifat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah istifal, yaitu datar. Posisi lidah yang didatarkan. Ja, ja. Ketika kita merasakan ada yang ditekuk pada bagian lidah, maka yang ditekuk hanya pada tengah lidah saja. Adapun pangkal lidah, ya dalam keadaan datar. Kemudian bagian kedua pada masalah pangkal lidah ini sifatnya adalah infitah. Kalau kita rinci berarti ia pada bagian yang keempat, infitah. Ya. Jadi yang pertama ditinjau dari nafas, kedua dari sisi tekanan, ketiga ditinjau pada pangkal lidah, apakah datar ataukah diangkat. Yang keempat ditinjau dari pangkal lidah, apakah lengket kepada langit-langit ataukah tidak. Itu adalah infitah. Sehingga ketika kita membaca ja, ji, ju, kemudian kita baca aj, ij, uj, pangkal lidah akan terasa datar pada saat kita mengucapkan huruf jim ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kesalahan yang sering terjadi pada saat kita membaca huruf jim, ada beberapa kesalahan. Di antaranya adalah kesalahan pada saat mengucapkan huruf jim ini dengan menghentakkan nafas. Seorang mengucapkan misalnya aj, aj, c, c. Ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena jim tidak memiliki sifat hams. Jadi bukan aj, yang benar adalah aj, 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 ya, ajdaru, ajdaru, bukan ajdaru. Sekali lagi, yang benar adalah ajdaru, bukan ajdaru. Kesalahan yang
selanjutnya, ketika mengucapkan huruf jim, seringkali para qari, ya, ketika membaca, para pembaca Al-Quran, ya, kesalahan yang terjadi di dalam mengucapkan huruf jim ini dengan tanpa dipantulkan. Misalkan dia membaca yajhadu, maka ini tidak boleh. Harus menggunakan pantulan. Yajhadu, yajhadun. Kemudian kesalahan yang selanjutnya, seringkali diucapkan mirip dengan huruf zai. Ya, diucapkan mirip dengan huruf zai. Sehingga ketika mengucapkan wajahidu, diucapkan wazahidu. Apa pengaruh kesalahan pengucapan tersebut? Maka akan jauh sekali maknanya. Wajahidu artinya bersungguh-sungguhlah, berjihadlah. Ketika dibaca dengan wazahidu, maka zuhudlah kalian. Maknanya akan berubah. Sehingga kita perlu untuk mengetahui sifat-sifat huruf jim secara sempurna. Kita tidak cukup mengetahui sifat-sifat saja. Kita juga harus mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang selanjutnya, jim ketika diucapkan terkadang tidak ditekankan kepada makhrajnya. Tidak ditekankan kepada makhraj. Ini suatu kekeliruan. Karena jim adalah huruf syiddah yang mana tekanannya adalah pada makhraj. Sehingga ketika hal itu terjadi, dia akan membaca jim yang sukun mengalir kepada suara yaji. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yajiha. Para jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, berikut kita akan contohkan beberapa bacaan di dalam Al-Quran, bagaimana cara membaca jim dengan benar. Seperti misalkan di dalam surah Ad-Duha, di sana dibaca wal-laili idza saja. Tidak boleh dibaca dengan saja, ya, atau mirip dengan zai, saza, za. Yang benar adalah saja, ja. Kemudian bagaimana ketika jim dalam keadaan sukun, kemudian sesudahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf, maka qalqalanya akan tetap tampak. Wal fajr, fajr, ya, tidak dibaca seperti zai, wal fajr, tidak seperti itu, tapi wal fajr, ya. Kemudian contoh yang lain ketika kita mengucapkan dalam keadaan fathah, alladzi jama. Nah, di sini kita perhatikan, bukan dibaca jama. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekali lagi kita perhatikan, jama'a ma, bukan zama'ama, dan bukan jama'ama, tapi
jama'a malan wa'addadah. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa bukan bukan seperti itu. Jaa. Kenapa? Sekali lagi, karena di dalam huruf jim tidak memiliki sifat hams dan dia tidak boleh diucapkan mirip dengan huruf hijaiyah yang lain. Contoh yang lain, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Tidak boleh dibaca afwaza menjadi zai atau jim dengan hams. Afwaja, ini kesalahan yang fatal. Karena hal itu akan merubah makna yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang lain, ketika disebutkan di dalam azwaja, afwaja, azwaja. Di dalam lafaz azwaja, maka di sini kita perlu perhatikan, karena pada lafaz zai itu yang seringkali dimiripkan dengan jim. Maka di situ kita harus memberikan ketelitian pada saat kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang berkaitan dengan huruf jim, contoh pengucapan, beberapa kesalahan yang terkait dengan huruf tersebut. Sehingga hendaklah kita menghindari kesalahan-kesalahan itu. Baik kesalahan yang ringan maupun kesalahan yang berat. Karena kesalahan yang ringan maupun berat itu akan merusak bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.